Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Kami datang sujud di ujung kaki-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Aku datang, kami datang Tuhan, kami bersujud Tuhan di hadapan, biar kami rasakan hadirat-Mu penuhi Tuhan. Amin. Oh, kami buka hati kami. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku Tuhan. Biar kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Mari saudara dengan satu kerinduan kita katakan, firman-Mu yang kuasa, yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sangat memerlukan firman-Mu Tuhan. Hadapan-Mu ku rasakan, oh, indah hadirat-Mu. Kami buka hati kami. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku Tuhan. Untukku nikmati firman-Mu. Oh, mari sama-sama jemaat katakan, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Amin. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kami percaya hanya firman-Mu yang sanggup mengubahkan kami Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencana kami Tuhan. Oh, dengan firman-Mu, dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan yang selalu kami dengar. Dan biarlah bukan hanya kami mendengar, tapi juga untuk melakukannya dalam hidup ini. Kami bersyukur kalau kami masih boleh mendapatkan firman Tuhan.
Karena Amos 8 mengatakan akan ada waktunya tidak ada lagi firman didapati di bumi. Tuhan, itulah sebabnya kami mau sediakan hati kami, hati yang baik untuk bisa ditaburi benih-benih firman yang hidup, agar kami boleh berbuah-buah bagi kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan kami siapkan hati kami untuk mendapatkan benih-benih yang baik ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita sampai di Wahyu 15. Ya, temanya di situ nyanyian kemenangan, nyanyian Musa. Ya. Wahyu 15 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama dari kitab Wahyu pasal 15. Di atas disebutkan nyanyian mereka yang menang. Artinya nyanyian kemenangan. Ya. Mari kita baca ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. Ya. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Ya. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Ya. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Ya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah. Dan nyanyian anak domba bunyinya. Ya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, Ya. ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Ya. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Ya. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Ya. Sebab engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Ya. Ini adalah penglihatan Rasul Yohanes ketika dia melihat langit terbuka. Ya. Besar dan ajaib, kata nyanyian daripada Musa itu. Jadi Wahyu 15 ini adalah penglihatan Rasul Yohanes. Tapi ada sesuatu yang jadi perhatian saya, perhatian kita, adalah Musa. Ya, Musa. Musa disebutkan di sini pada ayat ketiga, tolong dibaca, perhatikan baik-baik. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Nyanyian Allah. Musa. Yang saya tekankan, nyanyian Musa dan hamba Allah. Ini disebutkan di kitab Wahyu. Apa yang Yohanes lihat adalah sekelompok orang yang berdiri, ya, yang sudah mengalahkan binatang itu, patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Mereka menyanyikan nyanyian Musa. Dan bukan hanya dikatakan nyanyian Musa, tapi juga disebutkan Musa hamba Allah. Nah, ini di sini. Ada pengakuan Tuhan bahwa Musa itu hamba Allah. Kita seringkali mau mendapatkan pengakuan manusia, pujian manusia, pengakuan manusia. Tetapi Musa bukan manusia yang mengakui, tetapi Tuhan sendiri mengakui. Inilah hambaku. Musa diakui sebagai hamba Allah. Ya. Dan ini pengakuan daripada Tuhan sendiri. Bagaimana Musa mendapatkan pengakuan Tuhan itu? Ya, coba kita baca Keluaran 14 ayat 31. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 31 dan selanjutnya. Ketika dilihat oleh orang Israel
betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Ya, Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, ya. dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Nah, di situ diucapkan lagi bangsa Israel percaya kepada Tuhan dan hambanya. Ini satu pengakuan. Musa adalah hamba daripada Tuhan. Bilangan 12 ayat 5 sampai 8. Perhatikan. Seringkali kita mau mendapatkan pengakuan manusia. Ya. Tapi yang penting bukan manusia mengakui kita. Yang penting bukan manusia yang memuji kita, tetapi Allah itulah yang memuliakan kita, memuji kita. Silakan dibaca. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan, Ya, dan berdiri di pintu kemah itu, ya, lalu memanggil Harun dan Miriam. ya, Maka tampillah mereka keduanya. ya, Lalu berfirmanlah ia, ya, dengarlah firmanku ini. ya. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Nah, Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. ini pengakuan Tuhan kepada dua saudara Musa yang sedang melawan Musa, memberontak kepada Musa. Terus, Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. nah, dikatakan bukan demikian hambaku Musa. Tuhan mengakui hambaku. Ya. Terus, Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, ya, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. ya. Terus, Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? nah dikatakan lagi Tuhan, mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ini suatu pengakuan. Jangan kita cuma mau diakui manusia, ya dipuji manusia. Itu pujian manusia kadang-kadang tipuan belaka yang diucapkan, mungkin ada yang tulus, mungkin ada yang tidak tulus. Dan seringkali ucapan pujian pengakuan manusia itu menjadikan kita sombong kalau tidak hati-hati. Ya. Tapi Musa bukan hanya manusia mengakui, tapi Tuhan sendiri. Kenapa kamu berani ini kepada saudara Musa, ya Miriam dan Harun, mengatai hambaku? Bah, kalau Tuhan yang bela kita, siapa lawan kita? Mestinya kita cari pembelaan Tuhan, ya bukan manusia. Nah, jadi kita ini harus belajar dari Musa. Mengapa Musa sampai diakui oleh Tuhan? Terus diulangi Tuhan, diulangi hambaku, hambaku, hambaku. Nah, sampai di kitab Wahyu itu pengakuan hamba Allah ini. Nah, kita mau tahu bagaimana Musa sampai mendapatkan pengakuan seperti itu. Tapi mari kita belajar dulu kepada bangsa Israel. Keluaran pasal 15 ayat 1. Nah, kitab Keluaran pasal 15 ayat 1. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Ya, Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. ya, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. ya. Ia telah menjadi keselamatanku. Ini nyanyian Musa dan bangsa Israel. Nyanyian kemenangan. Mereka keluar dari Mesir, dari negeri perbudakan 400 tahun lamanya di Mesir. Dan ketika mereka keluar, mereka terhadang dengan laut Teberau. Tetapi Tuhan mengatakan, Musa, angkat tongkatmu. Dan laut itu terbelah menjadi dua. Dan mereka jalan seperti lorong, di mana air yang terbelah itu seperti dinding-dinding.
Tapi ketika bangsa Israel yang 2 jutaan lebih itu lewat, maka bangsa Mesir Firaun ada menyusul. Tetapi ketika mereka masuk di dalam, Tuhan bilang, Musa turunkan tongkat. Air itu berbalik. Maka Firaun dan bangsa Mesir itu dikuburkan hidup-hidup dengan air laut Teberau. Ini kan sebenarnya ceritanya bagaimana ya? Bangsa Israel itu 2 juta lebih masuk melewati laut yang menjadi dinding-dinding. Masa semalam-malaman. Ya. Bisa. Tidak ada yang mustahil. Tidak tahu, tidak usah kupas dengan akal. Kadang-kadang kita cuma disuruh percaya dan terima bahwa Tuhan punya cara untuk menyelamatkan bangsanya. Demikian juga Tuhan punya cara untuk menyelamatkan kita. Karena Tuhannya Musa, Tuhannya kita. Tuhan yang tidak pernah berubah. Ya, begitu. Jadi nyanyian Musa ini dinyanyikan. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan. Musa bersama bangsa Israel menyanyi dalam kitab Keluaran 15. Nah, coba kita baca Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat orang Israel, Ya. betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, Ya. maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, Ya. hambanya itu. Ya, percayalah kepada Tuhan dan juga hambanya. Ulang berulang Tuhan menyebutkan itu, hambanya, hambaku Musa. Jadi bangsa Israel keluar dari Laut Teberau itu, mereka menyanyikan nyanyian Musa. Ini nyanyian kemenangan. Makanya disebutkan di dalam Wahyu itu nyanyian kemenangan. Bagi bangsa yang menang atas patung binatang antikris itu, mereka menyanyikan nyanyian Musa. Nyanyian apa itu? Nyanyian kemenangan. Hanya sayangnya bangsa Israel ini tidak terus menyanyikan nyanyian kemenangan. Ketika mereka menghadapi kesulitan, bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut mana mungkin menyanyikan nyanyian kemenangan. Coba kalau kita bersungut-sungut, mana mungkin kita menyanyi. Menyanyi yang kita lakukan itu di hadapan Tuhan cuma ketika kita tidak bersungut-sungut. Tidak berkeluh kesah. Tidak menggerutu. Tidak mengomel. Kalau kita mengomel, bersungut, mana mungkin kita menyanyi? Ya dah, tidak mungkin dah. Mengomel, bersungut, terus menyanyi juga mungkin. Ya, kalau kita mau sampai kepada pemenang yang menyanyikan nyanyian kemenangan, maka kita diajar oleh Tuhan jangan tiru bangsa Israel. Suka bersungut, menemukan jalan buntu, sungut. Tidak ada air, sungut. Airnya pahit, sungut. Kurang makan, sungut. Kurang berkat, bersungut. Ya. Coba kita baca itu ya. Bagaimana bangsa Israel ini. Kerjanya bersungut-sungut. 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 Di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Ya, bersungut-sungutlah bangsa Israel kepada Musa. Jadi bersungut-sungut tidak mungkin nyanyi. Baru saja mereka nyanyi nyanyian kemenangan, mereka sudah bersungut-sungut. Jangan ya kita. Mari kita dalam keadaan apapun kita menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Itu nyanyian kemenangan. Kemenanganlah ada lagu lama dulu. Kemenanganlah
oleh darah Yesus kemenanganlah. Jadi Musa tidak sama bangsa Israel. Ketika bangsa Israel bersungut, Musa tidak. Musa tidak pernah bersungut seperti bangsa Israel. Menemui kesulitan bersungut. Memang dia menanggapi bangsa Israel yang berteriak-teriak, dia juga berteriak sama Tuhan. Dia berseru pada Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Tapi dia bukan bersungut. Tuhan bilang, ayo angkat tongkatmu, air terbelah dua. Turunkan tongkatmu, air menutupi laut Teberau. Itu Musa. Apa yang kita bisa belajar dari Musa? Tidak bersungut. Musa mempunyai kehidupan yang kuat, teguh, kokoh kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya mau melanjutkan. Sekarang kita baca di kitab Bilangan 12 ayat 3. Perhatikan, apa sebabnya Tuhan bisa mengakui Musa sebagai hambanya, mengakui sebagai hamba, mengakui sebagai hambaku. Ya, dan bisa dikatakan pada saat di kitab Wahyu itu Musa, nyanyian Musa lagi disebut. Ya. Apa sebabnya? Mari kita belajar. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lembut hati. Orang yang lembut hati akan bisa menjadi seperti Musa. Ada nyanyian Musa yang tidak berhenti dari kitab Keluaran sampai kitab Wahyu pasal 15. Ada nyanyian Musa. Ada glory dalam jiwaku, ada glory dalam jiwaku, siang malam ku teguh. Nah, jadi kalau kita punya hati yang teguh, yang seperti Musa, hatinya begitu lembut, ditantang oleh dua saudaranya, saudara kandung Miriam dan Harun. Tuhan bilang apa? Musa itu paling lembut hatinya dari segala manusia yang ada di bumi. Bayangkan sampai hari ini. Sampai kita ada. Kan dikatakan, adapun hambaku, ulangi tolong baca, Bilangan 12. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Nah, sangat lembut hatinya. Terus? Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Lembut. Tapi manusia yang keras hati, keras tengkok, tidak dihitung Tuhan, tidak diakui. Kalau kita mau mendapatkan pengakuan dari Tuhan, maka harus lembut hatinya. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah Allah yang jadi manusia dan menunjukkan sifatnya yang lemah, lembut, rendah hati. Musa lemah, lembut, dan rendah hati. Ditantang orang dua saudara ini, dia tidak mengatai. Padahal dikatai oleh saudaranya Miriam. Tolong kita baca. Ya, ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ya. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Ya. Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Coba, orang seperti Miriam ini, masa Tuhan hanya berbicara melalui kaum Musa? Dia seorang nabiya. Dikatakan dia seorang nabiya. Jadi dia juga bilang, Tuhan tidak hanya berbicara kepada Musa, tapi berbicara juga kepada kami. Ini sifat apa? Menentang dan sombong. Ya. Terus. Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Ya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ya.
Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Ya. Harun dan Miriam, Ya. keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Ya. Maka keluarlah mereka bertiga. Ya. Terus. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan Ya. dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Ya. Maka tampillah mereka keduanya. Ya. Lalu berfirmanlah ia, Ya. dengarlah firmanku ini. Dengarlah firmanku. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Ya. Aku berbicara dengan dia dalam Ya. mimpi. Perhatikan. Terus. Bukan demikian hambaku Musa. Hambaku Musa. Ini pengakuan lagi. Aku berhadap-hadapan. Coba bayangkan. Terus. Seorang yang setia dalam segenap rumahku. Nah, setia. Terus. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Iya. Terus terang. Terus terang. Bukan dengan teka-teki. Tidak pakai teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Dan Musa itu bisa memandang rupanya Tuhan. Tidak gampang. Sebab siapa memandang rupa Tuhan mati. Musa memandang rupa Tuhan dan berbicara terus terang, berhadap-hadapan, tidak dengan teka-teki. Terus, Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? ya, hambaku Musa, kenapa kamu tidak takut? Ulang-ulang diakui. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ya. Jadi rahasianya kenapa Tuhan mengakui Musa, itu hatinya lemah lembut. Coba kalau kita keras hati, degil lagi, sombong lagi, tidak gampang dikasih tahu, kepala batu lagi, keras tengkuk. Mana enak kita akui dia. Ya, ini teman saya, tapi keras hati, susah diberitahu. Ya. Tapi Musa lemah lembut. Ya Tuhan, ya Tuhan. Nah itu Musa. Apa awalnya Musa juga orang begitu lemah lembut? Tidak, tidak. Awalnya Musa waktu diangkat oleh putri Firaun dari sungai Nil, karena dia diselamatkan, mamanya mau menyelamatkan ketika Musa masih bayi, karena Firaun memerintahkan bunuh semua anak laki-laki yang lahir dari setiap rahim orang Israel. Tapi mamanya itu sembunyikan anaknya sampai tidak bisa disembunyikan. Umurnya kurang lebih 3 bulan barangkali, dia sudah buat keranjang, dipakal-pakal sampai tidak bisa masuk air. Baru dengan taktik yang cerdik, tentu dengan pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan, semuanya seizin Tuhan, maka Musa dikasih turun di sungai Nil. Jadi seperti sekoci. Nah, sementara terapung-apung, mereka tahu jadwal untuk putri Firaun pergi ke situ. Nah, melihat itu, putri Firaun suruh angkat. Nah, begitu suruh angkat naik, wah ini bayi Israel ini. Nah, gimana caranya ya? Nah, muncullah Miriam. Miriam muncul, jadi mereka sudah mengatur. Nah, Miriam muncul, dia bilang saya bisa mengatur sebagai orang Israel yang menyusui. Jadi kebawa kembali ke mamanya. Mamanya menyusui. Tuhan kasih hikmat. Makanya kita jika perlu hikmat, minta kepada Tuhan. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kesukaran, seringkali kita ini tidak bisa lagi berpikir. Ya. Pernah kita sulit, atur sini salah, atur sana salah. Mau kemana kita? Kalau terjepit, kesulitan, ekonomi sulit, semuanya sulit. Ya. Ke atas. Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang buka jalan. Aku jalan. Akulah yang membuka jalan. Akulah pintu. Itu Tuhan. Nah sekarang setelah Musa ini, ya
diangkat putri Firaun jadi anak angkat. Dibesarkan, dididik, dilatih di istana Firaun. Tentu dilatih perang, dilatih segala macam ilmu. Ya. Tetapi dalam diri Musa tetap mengalir darah bangsanya, bangsa Israel. Apalagi Musa ini keturunan Lewi dikatakan. Mari kita baca ya, kitab Keluaran pasal yang kedua. Ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi Ya, kawin dengan seorang perempuan Lewi. ya, papanya Lewi, istrinya pun Lewi. Jangan papanya Lewi, istrinya bukan Lewi. Nah, ini pasangan yang kalau mau menikah seimbang. Jangan pasangan yang tidak berimbang. Khususnya orang muda, pemuda-pemudi, hati-hati. Ya, kalau sudah menanjak dewasa, nah ini, ya, pikir baik-baik, matang-matang. Jangan bilang sama mama, mama itu ganteng sekali dia itu, mama. Pintar sekali, banyak lagi doinya. Tunggu. Ya, saya pernah menyampaikan firman Tuhan, menikah itu tidak gampang. Jadi gembala tidak gampang. Masuk surga tidak gampang. Jadi jangan bikin gampang-gampang semua di dunia. Tidak. Karena semua tidak gampang, mari kita mengandalkan Tuhan. Kita berharap sama Tuhan. Tuhan tuntun kita. Ya. Pelan-pelan ya. Lihat dulu. Yang ganteng itu nyongkok. Matanya bukan main, belum matanya. Hidungnya mancung. Wah. Biasanya kalau remaja itu semuanya yang dilihat baik. Cuma hati-hati. Ya, hati-hati ya. Keturunan Lewi. Jadi dalam dirinya mengalir darah itu. Dia tahu bahwa saya bukan orang Mesir. Saya bukan anak Firaun asli. Tidak. Dia tahu. Sehingga ketika dia melihat orang Mesir itu menghajar orang Israel. Darah Israel itu bergejolak. Langsung dia bela orang Israel, dia pukul mati orang Mesir itu. Dan orang Mesir itu mati. Dilihat oleh orang Israel. Musa memukul orang Mesir. Nah, kemudian akhirnya Musa ini satu waktu melihat orang Israel dan orang Israel tengkar lagi berkelahi. Dia datang melerai. Jangan. Sesama orang Israel jangan seperti itu. Tapi orang Israel yang pernah melihat itu Musa membunuh orang Mesir. Kamu tidak usah banyak campur-campur. Kamu dah membunuh orang Mesir itu. Saya mau lapor kepada Firaun. Musa ketakutan. Akhirnya Musa lari. Tapi itu semua dalam rencana Tuhan. Ya, tidak ada yang di dunia ini tidak seturut kehendak Tuhan. Kita ada di sini, kita bisa berjumpa, itu kehendak Tuhan. Kan kita tidak baku tahu. Asalnya saya dari kota lain, ketemu saudara di sini, nggak tahu-tahu. Siapa tahu ketemu Nofkel, ketemu Hani. Tidak tahu, saya tidak kenal Nofkel tadinya. Kan Nofkel, betul ya? Begitu juga Hani. Semua seizin Tuhan. Nah, dimulailah Musa dengan profesi yang baru. Itulah Musa yang menggembalakan. Tapi kenapa Tuhan mengakui dia? Satu keistimewaan Musa. Walaupun dia tidak selembut yang dikatakan bilangan 12 awalnya itu keras juga.
Musa keras. Dia turun dari Gunung Sinai bawa 2 loh batu. Ketika dia dengar orang menyanyi bersaut-sautan, ini bukan nyanyian kemenangan ini, nyanyian kekalahan. Ternyata bangsa Israel ketika Musa di atas gunung, tunggu tidak turun, mereka tidak sabar. Mereka bilang sama Harun, buatkan kami Allah yang bisa kami sembah. Lalu Harun suruh kumpul semua emas-emas yang dibawa keluar dari Mesir, dibuatlah lembu emas. Baru mereka menyanyi. Musa turun marah sekali. 2 loh batu itu dilemparkan oleh Musa, prak, hancur. Dan konsekuensinya Musa harus buat yang baru dengan tangannya sendiri. Naik ke Gunung Sinai lagi. Supaya Allah mengukirkan 10 hukum yang sama dengan yang mula-mula. Di atas loh batu yang baru. Hati Musa sudah dibaharui saat itu. Makin hari makin mengenal Tuhan dalam proses. Mungkin kita dulu orang yang pemarah. Tidak bisa tahan kendalikan emosi kita. Ya, tapi makin lama ikut Tuhan diproses. Jadi lembut. Selembut hatinya Musa. Gak ada yang mustahil. Seorang hamba Tuhan senior yang sudah meninggal pernah bersaksi, saya dengar waktu KKR. Dulu dia kalau marah sama istrinya, dia teriak sampai tetangga-tetangga kira dia sedang mencekik istrinya. Tapi ya hamba Tuhan ini. Ya. Tapi makin lama sampai ketika dia khotbah itu umurnya sudah 80-an. Dia bilang, sekarang selembut hati itu kepada istri saya. Ya. Kerinduannya supaya mereka hidup-hidup sampai Tuhan datang. Tapi Tuhan berkehendak lain. Dia sendiri meninggalnya 80 lebih, istrinya mungkin mencapai 90-an. Ya. Tuhan itu baik. Nah, kalau Musa bisa dirubah menjadi selembut itu dari tidak tahan, coba kita baca ya, kita belajar. Bagaimana Musa itu diakui. Karena dia dari keras, dia berubah menjadi lembut. Jadi kalau kita ada satu perubahan hidup, makin hari makin menunjukkan yang baik, Tuhan berkenan. Ya, Tuhan mengadakan satu pengakuan. Coba kita baca. Keluaran pasal yang kedua. Ayat 11. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Ya. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Ya. Seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu. Ya. Dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ya, terus Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Ya. Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Terus Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" ya. Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Terus Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Terus Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun ya. dan tiba di tanah Midian. Ya. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Terus Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. ya. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Ya. Di sini Musa punya profesi yang baru. Bukan lagi di
istana, dia lari. Nah itu Tuhan menuntun. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Allah yang bekerja. Sampai akhirnya Keluaran 3 ayat 1 tolong dibaca. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, Ya, imam di Midian. ya, Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, ya. sampailah ia ke gunung Allah, Ya. yakni gunung Horeb. Jadi profesinya yang baru ini adalah gembala kambing domba. Tapi Musa adalah gembala kambing domba yang kemudian dipercayakan bangsa Israel untuk dia menggembalakan. Tapi caranya menggembalakan sekarang lembut hatinya dan setia. Itu sebabnya ada pengakuan dari Tuhan. Pertama, karena Musa itu lembut hati, Tuhan bilang tidak ada orang yang selembut hatinya. Kalau kita menikah, cari laki-laki yang lembut hati. Cari istri yang lembut hati. Kalau tidak lembut, susah nanti kita. Melalui proses panjang. Ya, proses panjang. Dan dua orang dijadikan satu, tidak sama. Gimana istri itu harus tahan kalau suaminya tidak lembut, kasar. Seperti siapa? Suaminya Abigail. Suaminya Abigail itu kasar, tapi Abigail itu bijak. Nabal itu kasar. Ya, tapi Nabal itu tidak bertobat. Akhirnya dia mati mabuk. Ya. Dalam keadaan mabuk, serangan jantung karena diberitahu nanti Daud datang menghukum. Nah itu. Ya, marilah kita belajar seperti Musa, lembut hati. Yang kedua, sampai Tuhan suka mengadakan pengakuan kepada Musa. Musa itu setia, setia dalam segenap rumah Tuhan. Kita baca kembali Bilangan 12, Bilangan 12 ayat 7. Bukan demikian hambaku Musa, Ya, seorang yang setia dalam segenap rumahku. ini pengakuan Tuhan. Kalau pertama tadi pengakuan Tuhan bahwa Musa itu hambaku. Hambaku. Sekarang Tuhan mengakui Musa itu hambaku yang setia. Kalau kita melakukan satu pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, hendaklah kita melakukannya dengan setia. Baik itu urusan kecil sampai urusan besar. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan menambahkan perkara yang lebih besar karena dianggap kita ini setia. Dan apa yang diinginkan Tuhan dalam diri seseorang manusia adalah kesetiaan. Seorang istri ingin suami yang setia. Seorang suami ingin seorang istri yang setia. Ya. Seorang majikan ingin hambanya, pegawainya itu setia. Jadi kesetiaan itu bukan hanya Tuhan menginginkan, manusia pun ingin manusia yang setia kepadanya. Setia berkawan, setia. Kesetiaan itu adalah satu sifat yang dicari. Dan itu ada di dalam Musa. Bukan hanya lembut, tapi dia setia. Tidak heran kalau sampai di Wahyu 15 itu disebutkan situ Musa hamba Allah. Itu satu pengakuan. Nyanyian daripada Musa diingatkan kembali kepada kita hari ini. Dalam ibadah pendalaman Alkitab. Untuk kita belajar dari Musa. Satu kehidupan Musa. Makanya waktu saya baca kitab Wahyu 15 ini, saya tertarik dengan satu pengakuan Musa hambaku. Ya, hambaku yang setia.
diulangi ayat 7. Bilangan 12. Bukan demikian hambaku Musa, Ya. seorang yang setia dalam segenap rumahku. Pengakuan Tuhan itu sah. Setia. Ayat 8. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, Ya. terus terang, Ya. bukan dengan teka-teki. Ya. Dan ia memandang rupa Tuhan. Terus. Mengapakah kamu tidak takut mengetahui hambaku Musa? Ya. Kenapa kamu tidak takut mengatakan hambaku Musa? Padahal itu saudara kandungnya dua. Ya. Coba. Kalau kita punya kelembutan hati. Orang lembut itu gampang mengampuni. Gampang melupakan kesalahan orang. Ini ditantang dua saudara. Dia lembut hati. Malah waktu dia kena kusta. Aduh, ini Miriam yang haru. Musa yang kaget. Ya. Kalau saudara baca dia kena kusta. Aduh, dibaca. Nah, perhatikan bagaimana Musa ini melembutkan hatinya. Ya. Bilangan 12 ayat 10. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, Ya. putih seperti salju. Ya. Terus. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Ya, terus. Lalu kata Harun kepada Musa, Perhatikan. "Ah Tuanku, Ya. janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, Terus. yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Ya, terus. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, Ya. yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya, sudah setengah busuk dagingnya." Nah, terus. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Musa berseru, Tuhan. Ya. "Ya Allah, Ya Allah. sembuhkanlah kiranya dia." Coba orang baru mengata-ngatai saudara. Berani saudara bilang, Tuhan tolong sembuhkan dia. Ampuni dia. Ini orang lembut. Belajarlah kepadaku, kata Yesus, aku lemah lembut, rendah hati. Ini Musa. Ayat 8, baca saudara, ayat 8 itu. Nah. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, Ya. terus terang, bukan dengan teka-teki. Nah. Dan ia memandang rupa Tuhan. Nah. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ini pembelaan Tuhan. Untungnya banyak kalau kita lemah lembut, rendah hati, dibela oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ya. Kamu berani ngata-ngatai hambaku ya. Tuhan melindungi. Ya, gitu ya. Ibrani 3 ayat yang ke-1 sampai 6. Baca kelebihannya Musa apa. Sampai Musa ini mendapatkan pengakuan sampai sudah di dalam kitab Wahyu. Ya, dilihat oleh Rasul Yohanes. Orang yang sudah menang itu menyanyikan nyanyian kemenangan Musa. Dan ditambah di situ hamba Allah. Satu pengakuan, ya. Baca terus. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, Ya. yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, Ya. pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang Ya. kita akui, Ya. yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya. Ya. Sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Musa juga setia dalam segenap rumah. Ya. Namun Musa tidak lebih tinggi dari Yesus. Terus. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Ya, terus. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Ya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Ayat 5. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Musa Allah. memang setia dalam segenap rumah Allah. Sebagai pelayan. Nah, setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Jangan saudara dipercayakan pekerjaan
terus dapat sedikit gesekan, aku mau mundur, aku tidak mau. Ini tidak setia. Tidak setia. Dikasih tugas, kena halangan sedikit, ada apa? Aku tidak mau lagi, aku mau mundur, tidak setia. Kalau kita setia dalam pekerjaan kecil, tugas kecil, perkara kecil, Tuhan berikan perkara yang lebih besar. Kesetiaan itu yang Tuhan ingin. Saya sendiri selalu menyaksikan kalau dalam acara-acara seperti ada panitia, kebangunan rohani atau apa, kalau ada orang sedikit-sedikit, bersungut-sungut, sedikit-sedikit, saya sudah tidak mau, saya perhatikan. Ini dagingnya masih kuat bicara. Aku tidak mau lagi, tidak setia. Bukannya mengatakan, lain kali aku harus lebih tegar, aku lebih pengalaman, aku lebih maju. Nah, itu good. Gitu ya. Aku lebih maju lagi. Aku mau lebih setia. Nah, semoga Tuhan pakai aku lagi. Begitu omongannya mestinya. Mundur, aku tidak mau lagi. Jangan lagi tunjuk saya. Nah, ya. Itu tidak bagus. Tidak bagus. Ya, bukan bagus itu, tidak bagus. Ya, kita harus setia. Musa tantangannya banyak. Bukan hanya bangsa Israel. Kadang-kadang mau dilempari batu. Coba. Tidak ada air. Mereka ngomel sama Musa. Mau dilempari batu. Musa tidak bilang sama Tuhan, aku selalu mundur, tidak mau lagi jadi hamba Tuhan, tidak mau menuntun bangsa Israel. Tidak. Oh, orang Israel itu mengata-ngatai. Musa tidak mundur. Ada tantangan, ada peperangan melawan Amalek, Musa tidak mundur. Kita ini sedikit tantangan dalam pekerjaan, mundur. Tidak setia. Jadi Musa itu setia, tekun, tahan banting. Sedikit-sedikit, tidak mau lagi. Mundur. Ya. Jangan ya. Amsal 19 ayat 22. Kalau kita penyanyi di gereja setia. Kalau kita pemain organ setia. Kalau kita pemain gitar setia. Pemain drum setia. Kalau tidak setia, bagaimana Tuhan setia kepada kita? Bagaimana Tuhan setia memberkati kita? Tidak. Baca. Sifat yang diinginkan pada seseorang, sifat yang Tuhan cari ialah kesetiaannya. Yang manusia cari juga adalah kesetiaan. Kalau kita kerja ini tidak lama, berhenti, cari lagi yang lain. Ini tidak tahu kapan dia baru bisa mantap. Tidak setia, tidak tekun. Baca terus. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, lebih baik orang miskin daripada kita dusta. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Siapakah yang bisa menemukan orang setia? Istri mau suaminya setia, suami mau istrinya setia. Iya, gitu. Tentu cari orang setia. Begitu juga Tuhan cari orang setia. Dikasih berkat 1 juta, setia tidak. Kalau sudah dapat 2 juta, lama-lama lupa Tuhan, lupa pelayanannya, lupa, tidak setia. Ukuran Tuhan pada kita itu juga kesetiaan kita. Kesetiaan. Ya, kasih setia Tuhan, Tuhan juga setia. Ya, kepada kita, Dia Allah yang setia.
Nah, waktu Musa dipanggil Tuhan untuk menggembalakan bangsa Israel. Ini yang ada pada Musa. Itu juga harus ada pada kita. Dia tidak tawarkan diri gagah-gagahan, tidak. Dia bilang sama Tuhan apa? Tuhan, kalau bisa ada orang lain, aku ini tidak pandai ngomong Tuhan. Ini sifat yang sangat terbuka, tidak lebih-lebih, jujur, rendah hati, mengakui kekurangannya. Aku tidak pandai bicara. Dia tidak sombong-sombong. Aku sudah yang menggembalakan. Tidak, aku tidak pandai bicara. Kasih orang lain Tuhan kalau bisa. Coba. Makanya Musa itu diakui sampai di surga penglihatan Rasul Yohanes. Orang menyanyikan nyanyian, mendengar nyanyian Musa dan apa? Dikatakan di situ hamba Allah. Luar biasa pengakuan Tuhan. Ya. Jadi waktu saya baca ini mau siapkan firman Tuhan, menyampaikan kepada saudara, saya punya mata tertuju kepada Musa itu. Dan kita belajar dari Musa. Lemah, lembut, tidak ada tandingannya. Awalnya apa? Orang keras. Bukan orang lembut, dia bunuh orang masih keras. Dia buang itu 2 loh batu. Pecah. Belum lagi yang terakhir apa? Dia pukul itu apa? Hah? Bangsa Israel bersungut-sungut. Tidak ada air. Tuhan bilang sama Musa, Musa bicara kepada batu karang, dia akan keluarkan air. Musa saking jengkelnya, marahnya, dia pukul itu batu karang, prak. Dan Tuhan bilang, Musa, kamu tidak masuk negeri yang kujanjikan. Kamu hanya lihat dari jauh. Bukan kamu yang membawa masuk bangsa Israel. Musa, engkau akan mati. Tapi lihat dulu, naik, lihat kota. Tuhan itu adil, keras, tapi juga murah hati. Nah, ini juga harus kita jangan meremehkan Tuhan. Sehingga kita punya rasa takut sama Tuhan. Tuhan murah hati, tapi apa? Keras juga. Itu pendisiplinan, mendidik. Mari kita baca dulu ya. Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Ya. Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Aku tidak pandai ngomong Tuhan, gagap. Ya, terus. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Iya, aku ini tidak pandai ngomong Tuhan. Tidak usah saya lah. Terus. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Berat lidah. Jadi Musa itu gagap. Tidak pandai omong, tidak bisa khotbah. Terus. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Ya. siapakah yang membuat lidah manusia? Ya. Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Ya. Membuat orang melihat atau buta? Ya. Bukankah aku, yakni Tuhan? Ya. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu Ya. dan mengajar engkau Ya. apa yang harus kau Ya. katakan. Terus. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Perhatikan baik-baik. Musa tawar-menawar lagi. Jangan saya Tuhan. Ya. Terus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, Ya. bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Ya. Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Harun pandai bicara. Musa tidak. Tapi Musa yang tidak pandai bicara, ini dipilih Tuhan. Tapi dia tidak mau. Sampai 2 kali. Sampai Tuhan marah. Nah itu tadi saya bilang, Tuhan itu murah hati, tapi keras juga. Jadi jangan berbantah-bantah dengan Tuhan. Ya.
Jangan berbala-bala. Terus, Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ya, ia akan bersuka cita dalam hatinya. ya, sekian. Jadi Musa punya penyambung lidah namanya Harun. Tapi Musa pemimpin. Musa itu kepemimpinannya. Satu lagi kesetiaan Musa. Kita banyak kali pikir Musa itu naik ke Gunung Sinai cuma satu kali. Waktu terima loh batu itu. Tidak. Musa itu ulang berulang naik, turun, naik, turun. Tidak gampang itu naik turun di Gunung Sinai. Siapa yang sudah ke Israel? Sudah ke Israel? Sudah naik Gunung Sinai? Naik, turun. Musa naik lagi dia. Turun lagi dia. Nanti baru saja turun, Tuhan bilang, Musa naik lagi. Hebat itu Musa. Di sini bicara kesetiaan dan ketaatan daripada Musa. Tuhan itu melihat kita taat atau tidak. Mau taat atau tidak. Mau setia atau tidak. Mau melembutkan hati atau tidak. Coba kita baca ya, Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Ya, Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. ya, Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, ya. dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, Ya, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, ya, dan membawa kamu kepadaku. ya, Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Tuhan punya seluruh bumi ini, bukan siapa-siapa. Ya, terus Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam ya, dan bangsa yang kudus. ya, Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. ya. Jadi Musa naik ke Gunung Sinai, ya. Lalu kemudian sebentar lagi disuruh naik lagi. Sudah bisa baca selanjutnya, Musa naik turun. Tidak hanya sekali naik, tapi ulang berulang dalam usia yang cukup tinggi, 80-an tahun. Ini 80-an umurnya naik turun Gunung Sinai. Tidak gampang itu. Ini Musa berjalan naik, mendaki, turun, mendaki. Lama di atas biasa. Ya. Ketaatan, kesetiaan, kelembutan. Suka dengar ini. Baca terus tadi, belum selesai. Ayat 5 tolong. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku Ya. dan berpegang pada perjanjian-Ku, Berpegang pada perjanjianku. Jadi mendengarkan, dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Dan memegang teguh perjanjian Tuhan itu. Ya. maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Ya. Jadi firman itu kita harus dengar dengan baik-baik dan pegang. Taat untuk melakukan. Pegang perjanjian Tuhan. Itu lagu dulu. Pegang perjanjian Tuhan. Perjanjiannya jadi jangkar kehidupan. Ya, itu harus jadi jangkar kehidupan kita. Sebab firman Tuhan tidak pernah salah. Ya, dipegang,
ditaati. Ayat 9 Keluaran 19. Nah, perhatikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ya, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, ya, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, ya, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. ya. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan dikatakan kepada Musa, sesungguhnya aku datang kepadamu dalam awan yang tebal supaya aku bicara dengan kamu dan didengar. Perhatikan baca itu. Dan juga supaya didengar bangsa itu. Silakan dibaca baik-baik. Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, Ya. dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu Nah, apabila aku berbicara dengan jadi engkau. waktu Musa diajak omong sama Tuhan atau Tuhan berbicara kepada Musa, itu juga yang disuarakan Tuhan didengar oleh bangsa Israel. Jadi apa yang saya dengar sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan untuk saya sampaikan, itu bukan hanya saya yang dengar Tuhan berbicara, harusnya saya bagikan kepada saudara juga dengar itu. Sayang sekali kalau firman Tuhan itu datang kepada orang yang tuli. Tuli tidak dapat mendengar. Ada penginjil di tahun 50-an. Kalau dia mau memberkati orang dengan mujizat kesembuhan ilahi, dia panggil dulu sebelum beritakan firman, dia panggil orang yang tuli. Orang yang tuli maju, didoakan, doakan semua. Orang tuli mendengar. Ini mendengar ini sangat penting. Mendengar ini menimbulkan iman. Iman membuat kita melakukan. Jadi kalau kita tidak taat, karena kita tidak mendengar, firman yang baik harus datang kepada orang yang tidak tuli. Berpegang teguh, mendengar. Nah, kemudian yang terakhir, kalau kita mau diakui oleh Tuhan sebagai Musa, harus kita kudus hidup kita. Kudus. Bukan hanya benar, kudus. Pikiran kudus, hati yang kudus. Kudus. Ini kekudusan mutlak. Kalau tidak kudus, kita tidak bisa memandang Allah. Barang siapa yang tidak suci hatinya, tidak bisa melihat Allah. Kita marah kepada orang, kita tidak suka orang, kita benci dia. Itu tidak kudus. Kita perlu disucikan, baru kita bisa memandang Allah. Nah, Musa itu dikatakan berhadap-hadapan aku, memandang Allah. Ya, ini yang terakhir kita baca, yang terakhir ya. Keluaran 19 ayat 10 dan 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, Ya, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, ya, dan mereka harus mencuci pakaiannya. ya, Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. ya. Ayat yang ke-10 sekali lagi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ya, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan ya, besok, ya. dan mereka harus mencuci pakaiannya. Nah, mencuci pakaian. Kudus, pakaian itu hidup kita. Hidup kita bukan hanya baju putih, tapi memang hidup kita putih. Kudus. Tuhan cari seperti itu. Sampai nanti baju pakaian mempelai wanita itu putih berkilau-kilauan, lenan halus. Kudus. Ya. Ya. Jadi Musa itu adalah orang yang lembut, setia, apalagi
ya, rendah hati, ya, setia, rendah hati, taat, sungguh-sungguh, naik turun. Kalau coba kita mengomel, kita sungut-sungut. Tidak. Musa turun, naik lagi. Nanti sudah bisa baca di rumah, Keluaran 19 ayat 24. Kemudian Musa naik lagi ke Gunung Sinai, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Coba kalau saya suruh Kesya, tolong akan bawa itu pulpennya Opa di atas, di kamar. Kesya naik ambil. Kesya, dari sini Kesya. Siap. Naik ambil. Dia baru turun kasih apa? Aduh, lupa Opa pakai buku. Naik. Ya, gimana Kesya? Sebawa pulpen, lupa buku. Atau naik langsung. Naik. Turun lagi. Kesya, lupa. Itu dan stempelnya, aduh. Coba. Ini Musa dibuat begitu sama Tuhan. Naik, turun, naik. Tidak mengomel dia. Jalan. 80 ini. Lebih 80. Kamai-mai. Ya. Jadi lembut, setia, apalagi rendah hati. Ya. Setia, tahan banting ini Musa. Kamai kalau bangsa Israel ngamuk-ngamuk, tidak ada minum, tidak ada makan. Musa mesti bicara lagi sama bangsa Israel, ya, begitu. Tapi puji Tuhan, Musa ini walaupun tidak masuk negeri yang dilihat dengan mata, tapi Musa tidak diketahui kuburnya sampai hari ini. Ada pendapat bahwa Musa itu mati kemudian dibangkitkan Tuhan. Jadi dia seperti Tuhan Yesus, mati kemudian bangkit. Ada yang hidup-hidup diangkat, Elia hidup-hidup. Ada lagi satu, Henok hidup-hidup diangkat. Jadi ada yang manusia nanti sampai di zaman ini, ada yang hidup-hidup sampai Tuhan datang, ada yang kemudian mati dan nanti mengalami kebangkitan pertama kalau dia orang Kristen yang betul. Ya. Luar biasa kan Musa ini. Ya. Musa adalah orang yang selalu menyanyikan nyanyian pujian. Biarlah mulut kita selalu nyanyikan nyanyian pujian. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Mari. Jadi Musa pada akhirnya Musa dikatakan sama Tuhan, hamba yang setia. Sampai kita wahyu penglihatan di Patmos. Rasul Yohanes melihat orang banyak menyanyikan apa? Nyanyian Musa. Itulah orang yang sudah menang. Orang yang sudah menang ini menyanyikan nyanyian Musa. Hambaku. Ya, di saya punya mata tertuju kepada Musa. Mari kita tiru Musa. Kita belajar Musa. Musa manusia biasa. Tapi dia punya itu dalam hidupnya. Kita juga manusia biasa. Mari kita belajar dari Musa. Ya, Tuhan menolong kita. Setia. Setia sampai mati, setia sampai akhir. Ada mahkota kehidupan. Jangan tidak setia. Ya, melayani sampai selesai. Setia melayani. Jangan tinggalkan pelayanan. Maka Tuhan memberikan kita mahkota. Lalu dia kata, ini hambaku yang setia. Mari. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Kalau kita datang kepada Tuhan,
dengan beban apapun, dengan penyakit. Tidak ada yang tidak bisa disembuhkan Tuhan. Datang dengan kesetiaan, datang dengan kerendahan hati, datang ke gereja dengan setia, datang ke ibadah melayani dengan setia. Jiwaku memujilah Tuhan, jangan kau lupakan semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Siapa di sini punya sakit? Oh, saya mau ke dokter itu, ahlinya. Belum tentu. Dokter itu manusia sama saya, dia punya ilmu, dia bisa mencoba, dan kadang dipakai Tuhan. Dokter bisa dipakai Tuhan, tapi Tuhan bisa langsung menyembuhkan kita tanpa dokter. Apa kita percaya? Apa kita katakan, iya Tuhan, Engkau sanggup. Tuhan sanggup menolong. Mungkin kita terpuruk, sulit ekonomi kita. Kalau kita setia, kita mengasihi Tuhan, ada pengakuan Tuhan bahwa kita ini adalah orang-orang yang setia, yang tekun. Tidak ada yang mustahil. Tuhan pulihkan kita asal kita percaya. Sembuhkan, mari kita angkat tangan kita, katakan, hai jiwaku, memujilah Tuhan, kebaikannya jangan kau lupakan, semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Apa yang susah bagi Tuhan buat? Air pahit jadi manis, laut Teberau terbelah menjadi dua, menjadi jalan keluar daripada bangsa Israel. Lepas dari ancaman Firaun dan tentaranya, Tuhan kita, Tuhannya Musa adalah Tuhan saya dan Tuhan saudara. Dia tidak pernah berubah. Banyak pergumulan, banyak kesulitan, banyak kesusahan, tapi Tuhan yang sama sanggup memelihara bangsa Israel di padang gurun, memberi manna, memberi burung puyuh, mengeluarkan air dari batu karang. Bukan Musa yang keluarkan air, Tuhan yang mengeluarkan air. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang sama, tidak pernah berubah hari ini. Dia tetap Tuhan itu yang mengeluarkan air dari batu karang. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar dari Musa, hamba yang setia, yang lembut, yang bisa dipercaya, yang menguduskan hidupnya dan mengampuni
orang yang baru saja mengata-ngatainya. Itu keistimewaan dari Musa, sehingga sampai di Wahyu tadi namanya Musa dan nyanyian kemenangan Musa itu disinggung buat kami, untuk pelajaran bagi kami hari ini, supaya kita belajar dari apa yang baik dari Musa itu. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami senantiasa untuk bisa melayani, memuji, menyembah, dan meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, terima kasih untuk firman Allah ini. Mari kita angkat tangan kita dua-dua dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Sampai Tuhan datang, Tuhan sanggup memberkati kita di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima berkat sama-sama. Amin.